Shalom adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema Stop kaum rebahan. Apa maksudnya tema ini? Kita akan bahas satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman, saya ajak adik-adikku berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami akan meninggikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Urapi setiap pribadi, terkhusus adik-adikku mahasiswa, kuasai dan penuhilah hidup mereka dengan roh-Mu, membawa kami hikmat yang menuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyatakan kebenaran sabda-Mu melalui kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagian firman ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulangi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki kondisi masa-masa yang sukar, kondisi yang sulit. Ini hal yang luar biasa sedang kita alami. Tapi kita juga harus menghadapinya dengan cara yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita boleh mengandalkan Tuhan kita dalam Kristus Yesus dalam segala kondisi. Dan sejauh ini kita sudah lalui dengan pertolongan Tuhan. Pada saatnya nanti kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan segera masa-masa sukar secara khusus bagaimana dunia dan bangsa kita menghadapi virus corona yang sangat menyengsarakan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tapi firman Tuhan katakan roh memang penurut tapi daging lemah. Kadang-kadang sungguh roh kita memang mau taat kepada Tuhan dan hati berkobar-kobar, tapi karena kondisi yang kita alami secara khusus stay at home yang mungkin terlalu lama, dan adik-adik semua juga mengikuti perkuliahan tentu saat ini dari rumah, bisa membawa kita kepada kejenuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita amati secara khusus. Pertama, konteks dari ayat yang sedang kita bahas ini adalah konteks dari firman yang harusnya dihidupi seorang anak Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ini adalah bagian kedua dari surat Rasul Paulus. Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 11 itu berisi doktrin yang sangat dalam bagaimana Kristus telah menyelamatkan kita melalui pembenaran yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dan kita semua sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang yang sudah ditebus, kita adalah orang yang sudah meresponi anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama seperti Rasul Paulus di dalam akhir dari pasal yang ke-11 itu, Rasul Paulus mengagungkan Tuhan melalui pujian dan pengagungan doksologi ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36, ketika dia menyadari sepenuhnya bagaimana luar biasanya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus. Dia kembalikan seluruh hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Diakhiri bagian yang pertama itu, lalu Rasul Paulus memulai bagian yang kedua di dalam surat Roma pasal yang ke-12 sampai berakhir pasal yang ke-16 itu. Ini adalah hal yang sangat praktis sekali
Maka dimulai dengan ayat yang ke-12. Kita lihat konteks dari ayat yang tadi kita baca di ayat 11. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, artinya adalah bahwa konteks kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mempersembahkan, mengkhususkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai, untuk diurapi, diberkati, dipakai Tuhan sebagai alatnya setiap hari, maka di dalam kerinduan Tuhan ketika talenta karunia rohani yang diberikan kepada kita, khususnya di perikop pertama, dan kita kembalikan itu kepada Tuhan, lalu masuk ke perikop kedua dari Roma pasal 12 ini, dimulai dengan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang mau abang katakan saat ini adalah bahwa kehidupan kita yang terjaga dengan kerajinan yang dapat kita pertahankan, yang dapat kita terus kerjakan tiap-tiap hari, harus dimulai dengan sebuah relasi yang tetap terjaga dengan Tuhan setiap hari. Ini sangat penting. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, persembahan hidup kepada Tuhan kita sudah kerjakan betul. Saudara, kapan kita waktu yang lalu bertobat dan sungguh-sungguh percaya pada Yesus, itulah yang sudah terjadi dalam hidup kita. Hidup kita sekarang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam mengobarkan hidup yang dipenuhi roh tiap-tiap hari, mengembalikan segala potensi, talenta, karunia rohani kepada Tuhan, dimulai dari yang pertama, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama tidak boleh berkurang. Dan itu yang harus terus kita kobarkan. Itu sebabnya perikop kedua ini dimulai, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih kepada Kristus yang sudah disalibkan, yang rela mati berkorban dan rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Di dalam kasihnya itulah hidup kita dipulihkan. Maka kasih agape itulah yang berkobar-kobar di hati kita. Setiap kita mengingat Tuhan Yesus, setiap kita memandang salib Yesus, setiap kali itu juga kita diingatkan betapa berharganya hidup ini. Dan itu sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sangat-sangat berharga hidup ini. Kesempatan yang luar biasa diberikan Tuhan. Dan adik-adikku sebagai mahasiswa, ditambah lagi kesempatanmu sebagai mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, dalam hal ini USU, kebanggaan kita di Sumatera Utara, universitas yang bergengsi ini. Adik-adik ada di situ sekarang, sedang ditempatkan Tuhan di situ. Ingatlah bahwa perjalanan hidupmu dari tahun ke tahun sampai saudara, adik-adikku sekarang ada di kampus USU, itu bagian dari kasih Allah kepada dirimu masing-masing. Maka kasih itulah yang kau terus kobarkan dalam dirimu. Mengasihi Tuhan dengan segala kemungkinan dan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Sekarang adik-adik semua bersama keluarga stay at home, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Saudara-saudara, kobarkan tetap kasih Kristus di dalam dirimu. Semangati dirimu dengan kasih itu. Tiap kali engkau bersaat teduh, mengingat Tuhan Yesus, mengingat Bapa kita, mengingat Roh Kudus yang menyertai hidup kita tiap-tiap hari. Maka kasih itu juga yang kita terus pakai untuk melihat dunia di sekitar kita. Setiap kali kita melihat berita di televisi, berita di media, dan hal-hal yang menyangkut COVID-19 ini, saudara bisa melihat betapa banyaknya orang yang akhirnya ikut menjadi korban. Banyak korban ekonomi yang menurun, korban juga di dalam hal-hal aktivitas yang tidak bisa dikerjakan seperti semula. Anak-anak, adik-adik, dan semuanya
baik pelajar, mahasiswa juga harus menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada, para mereka yang bekerja, bahkan kami sebagai pendeta juga dalam pelayanan, semuanya harus menyesuaikan diri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang masuk kepada kondisi-kondisi yang sangat sukar. Dan hal ini tentu kita bisa pakai kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui doa, mungkin melalui setiap komunikasi yang dapat kita bangun dengan orang, media sosial. Setiap kali kita melakukannya, kita bisa memakai untuk menguatkan banyak orang, memberitakan kasih Kristus, memberitakan pengharapan, meneguhkan iman banyak orang, menghibur mereka, mendorong, menguatkan supaya mereka tetap punya pengharapan, tidak putus asa. Cara ini kita bisa kerjakan kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan pelayanan, teman-teman, keluarga besar, bahkan kita pakai kesempatan kasih Kristus tetap kita harus bagi. Dan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini ayat 9 bagian B. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saya sebutkan bagian ayat yang ke-10 ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya buat poinnya itu adalah dalam menjaga hati yang berkobar-kobar kepada Tuhan, kita harus tetap menjaga relasi dengan Tuhan dan sesama. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang kita alami saat ini sudah 1,5 bulan atau 2 bulan lebih, kami sendiri sudah tidak melakukan ibadah di gereja sudah 6 minggu, adik-adik. Saudara, ini hal yang sangat penting untuk kita cermati. Dalam kondisi ini, relasi kita dengan Tuhan harus tetap terjaga dengan baik. Bagaimana dengan HPDT-mu? Hubungan pribadi dengan Tuhan harus kita jaga sungguh-sungguh ya. Jangan tinggalkan saat teduhmu. Sebetulnya justru saat ini lebih banyak kesempatan bagi kita untuk membangun HPDT dengan baik bersama Tuhan. Nah, tidak perlu buru-buru pergi meninggalkan rumah untuk melakukan aktivitas di luar seperti semula. Kita bisa memakai kesempatan untuk saat teduh dengan khusyuk, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Ya, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan HPDT-mu. Jangan ada yang bolong-bolong ya. Baca firman Tuhan, bila penting bikin project Bible reading, bagian-bagian dari Alkitab kita coba baca secara khusus, atau mungkin kita memakai project juga baca buku rohani, hal yang menyangkut membangun kerohanian kita dengan Tuhan. Dan kesempatan yang luar biasa juga kita membangun relasi dengan orang-orang yang kita kasihi yang tinggal bersama kita di rumah. Adik-adikku yang tinggal di rumah bersama orang tua, bersama keluarga, kita bisa membangun kesempatan ini untuk membangun relasi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mari kita perbarui dan segarkan, freshkan kasih di antara kita, baik terhadap orang tua, papa, mama, adik-adik, kakak, abang yang ada di rumah kita, atau adik-adik yang kos di Medan, bisa membangun relasi yang lebih dalam, lebih intim, lebih akrab dengan teman-teman kos, tentu dengan tetap menjaga SOP ya, jaga jarak ya, social distancing tetap kita jaga. Tapi kita bisa membangun relasi yang lebih akrab, lebih dalam kasih Kristus dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dalam menjaga kerajinan untuk tetap terjaga dengan baik, tidak kendor. Saudara, dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita bersama dengan Roh Kudus, karena kita sudah anak Tuhan lahir baru, Roh Kudus ada di hidup kita. Roh Kudus itu beroperasi setiap hari dengan girangnya, dengan senang hati di dalam hidup kita untuk mengerjakan banyak hal. Oleh karena itu mari kita tundukkan diri kita setiap hari kepada Roh Kudus
untuk dipenuhi Roh Kudus tiap-tiap hari. Salah satu bagian kalimat doa yang tidak boleh kita lupakan, tinggalkan di dalam doa saat teduh kita, penyerahan kepada Tuhan sepanjang hari itu, katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, hari ini aku akan mengerjakan ini itu, sebutkan mungkin. Dan di dalam stay at home atau mungkin saudara akan kuliah online dan seterusnya mengerjakan tugas-tugas, minta Roh Kudus menguasai hidupmu sepenuhnya. Efesus pasal 5 mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi biarlah hidup kita anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh. Ini hal yang luar biasa yang dapat dikerjakan oleh Roh Kudus di hidup kita untuk tetap menjaga kondisi kerohanian kita tetap fit. Itu sebabnya dengan kualitas-kualitas yang memungkinkan kita miliki ini. Pertama tadi, kita adalah anak Tuhan yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kasih Kristus menguasai hidup kita. Lalu relasi dengan Tuhan dan sesama kita sudah jaga dengan kasih, dan Roh Kudus menguasai hidup kita sehari-hari. Maka kata janganlah kerajinanmu kendor menjadi sangat beralasan. Karena anak-anak Tuhan diminta oleh firman Tuhan hari ini supaya kita membuang segala apa yang namanya kemalasan. Malas adalah salah satu penyakit yang tidak boleh ada pada anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Amsal, banyak sekali kitab Amsal. Raja Salomo menuliskan Amsal 12 ayat 27. Misalnya, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pasal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang-orang yang rajin adalah orang-orang yang sudah mengerti panggilan Tuhan di dalam dirinya. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya kita harus mendisiplin fisik kita. Tergoda untuk bermalas-malasan di rumah oleh karena mungkin banyaknya waktu, dan kondisi-kondisi ini membuat kita gampang jenuh. Tapi mari disiplinkan dirimu. Kita tidak boleh terjebak dalam kemalasan. Amsal 6 ayat 6-8. Ini kita harus belajar dari semut, kata pengamsal ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayo, kita singkirkan segala kemalasan di hidup kita. Cek satu persatu bagian-bagian mana dari aktivitas kita yang sudah mulai kita tunda-tunda, cancel, biar berpikir besok bisa kerjakan itu, besok bisa kerjakan itu, dan seterusnya. Lalu kita banyak waktu habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mari kita cek dan kembali lagi kepada kondisi yang seharusnya ya. Itu sebabnya dilanjutkan firman Tuhan tadi ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa dikatakan? Biarlah rohmu menyala-menyala. Saudara-saudara, kemalasan berbanding terbalik dengan rajin. Anak-anak Tuhan, saya percaya adik-adikku semua masuk USU di waktu yang lalu, tamat dari SMA, berarti adik-adik semua adalah orang-orang yang sudah hebat, baik dalam membagi waktu, memanage waktu, bagaimana belajar yang efektif, efisien, dan seterusnya, memaksimalkan kemampuan adik-adik sedemikian, kepintarannya, dan akhirnya lolos di jurusanmu ini. Itu hal yang sudah luar biasa yang Tuhan beri. Namun, mari tetap pertahankan itu. Kerajinan kita harus kita jaga. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 13 ayat 4 tadi
juga mengatakan orang yang rajin pasti diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus saat ini kondisi belajar dari rumah ini, kalian juga harus bisa menyaksikan kuasa Tuhan lewat misalnya tugas-tugas dari dosenmu yang diberikan kepadamu. Harus tetap jaga kualitas ya. Jangan mau di bawah standar. Adik-adikku semua adalah orang-orang yang harus punya prinsip yang terbaik. Biarpun kondisi, kita bisa menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, tapi hasil akhir kita tetap bisa nyatakan bahwa kita ada di dalam berkat Tuhan. Rohmu menyala-nyala. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ada tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kitab suci kita, orang-orang yang berkobar-kobar, bernyala-nyala di dalam sebuah komitmen, dalam sebuah dedikasi, kesungguhan yang teruji di dalam melakukan karya bagi Tuhan. Katakanlah Nuh misalnya. Nuh sebagai tokoh besar di perjanjian lama, saudara bisa bayangkan bagaimana dalam segala kondisi orang menentang dia, orang mengejek dia, orang tidak bisa melihat visi yang ada di balik Nuh membangun bahtera itu. Tentu banyak sekali orang yang tidak mendukung dia, bahkan menjahati dia mungkin, tapi kondisi itu tidak akan menggoyahkan Nuh. Dia tetap fokus apa yang disuruh Tuhan untuk dia kerjakan sampai tuntas. Hasilnya dia menuai keselamatan yang luar biasa bersama keluarganya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Daud misalnya di dalam segala keterbatasannya sebagai anak bungsu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sedangkan musuh raksasa Goliat yang harus dihadapi, dia rohnya menyala-nyala karena dia tahu persis dia bersama Tuhan dan dia tahu apa yang harus dikerjakannya seperti yang disuruh oleh Tuhan. Lihatlah kualitas iman dari orang-orang yang diberkati Tuhan ini. Paulus misalnya di dalam pelayanan yang dikerjakannya dalam memberitakan Injil setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus, rohnya menyala-nyala bagi Kristus dari awal sampai akhir kehidupan pelayanannya. Dan firman ini sendiri dituliskan oleh Rasul Paulus. Biarlah rohmu menyala-nyala. Paulus sudah memberi teladan yang terbaik bagi kita. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain di Alkitab, kita bisa lihat bahwa mereka semua ketika roh Allah menguasai hidup mereka sepenuhnya, ada satu semangat baru yang terus mereka bisa menyatakan. Adik-adik dikasihi Tuhan, firman ini juga mengajak kita untuk tidak berhenti melayani Tuhan. Saya bersyukur adik-adik semua meresponi panggilan Tuhan untuk melayani di kampus dengan segala bagian masing-masing. Abangmu sendiri juga melewati itu dengan sukacita dan tidak pernah ada satu penyesalan sedikit pun dalam perjalanan kehidupan. Mulai dari kampus mengenal Tuhan Yesus, melayani dan sungguh-sungguh membangun prinsip-prinsip kebenaran hidup melalui cara belajar firman Tuhan, bagaimana belajar melayani, bagaimana belajar membangun idealisme, prinsip-prinsip kebenaran dalam Kristus, dalam bergaul, dalam mempersiapkan masa depan, dalam membangun relasi dengan sesama, relasi dengan setiap orang, baik dosen, dengan sahabat, dengan keluarga, dan siapapun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tetaplah kita melayani Tuhan. Kondisi-kondisi seperti ini mari kita tetap pakai. Di kampus memang kita tidak bisa beribadah seperti semula yang biasa kita kerjakan. Kami sendiri pun di gereja kebaktian semua stop. Kami harus memberitakan firman Tuhan kepada jemaat melalui media, rekaman, live streaming dan seterusnya. Tapi hati kita, jiwa pelayanan kita, semangat pelayanan, sukacita melayani tetap harus kita jaga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya percaya dalam kondisi-kondisi saat ini, saudara semua masih mengikuti perkuliahan, bahkan pra alumni yang mengerjakan tugas akhir,
atau alumni yang sedang bergumul untuk pekerjaan dan seterusnya, mari kita tetap setia melayani Tuhan. Itu sebabnya mari kita jaga seluruh keberadaan kerohanian kita. Kelimpahan dari Roh Allah, Roh Kudus yang mengurapi kita tiap-tiap hari. Tetap kita jaga. Roh Kudus harus semakin dekat. Pakai kesempatan-kesempatan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, berdoa, doakan banyak hal di sepanjang COVID-19 ini, banyak sekali yang dimana kita bisa mengambil bagian dalam berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk Indonesia, pemerintah, untuk para medis, untuk orang-orang di sekitar kita, gereja, pelayanan yang terus harus dikerjakan, orang-orang yang terpuruk, yang kena dampak secara langsung dari COVID ini. Mari kita doakan ya. Keluarga kita mungkin yang juga membutuhkan uluran tangan, di mana kita bisa ikut membantu. Ibadah kita tetap jaga di rumah bersama keluarga, tetap belajar mengucap syukur, jaga persekutuan satu dengan yang lain, secara khusus teman-teman sahabat di kampus melalui media sosial. Mari kita jaga relasi di antara kita, komunikasi mungkin melalui WhatsApp, melalui Instagram dan seterusnya. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tetap jaga kesaksian baik di rumah terkhusus karena orang tua kita melihat kita setiap hari 24 jam bisa, keluarga kita dan juga tetangga sebelah kiri kanan yang masih bisa saling melirik. Dan terkhusus juga ketika kita memakai medsos, mari kita memakai medsos dengan tetap berhikmat dan menjaga kesaksian kita kepada orang-orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berharap kondisi ini cepat berlalu. Tuhan akan menyatakan perkara yang besar. Harapan kita tetap itu, iman kita, pengharapan kita tidak boleh goyah sedikit pun. Mari kita jaga hati, stay at home, tetap jaga kondisi kesehatan dengan gizi yang baik ya, dan semua protokol yang diberikan pemerintah. Mari kita belajar taat. Terpuji nama Tuhan. Inilah yang bisa Abang bagikan kepada kita. Tuhan memberkati adik-adikku sekalian. Saya akan berdoa untuk adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kami mohon anugerah Tuhan untuk semua adik-adikku mahasiswa secara khusus di USU. Urapi mereka dengan kuasa-Mu. Dan adik-adik yang sudah belajar mengenal Tuhan, melayani dan bersekutu di sana, bertumbuh. Urapi mereka, kondisi-kondisi yang dialami saat ini, belajar dari rumah. Urapi mereka, beri semangat baru, hati yang berkobar-kobar, hati yang tetap rajin, kasih yang berlimpah-limpah, dan relasi yang boleh dibangun satu dengan yang lain di dalam kasih. Terpuji nama Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran yang kami renungkan pada saat ini. Kuasai hidup kami seluruhnya, jagai kami dengan kuasa yang dari Tuhan, untuk kami tetap sehat, terhindar dari segala bentuk dari virus corona saat ini. Terpuji nama Tuhan. Bagimu hormat, pujian dan kemuliaan ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.